teman-teman semua. Ketemu lagi dengan Kapten Kiki yang ganteng ini. Nah, hari ini Kapten Kiki lagi mau nonton TV nih. Lagi ada acara tentang iman orang percaya. Yuk, teman-teman semua ikutin Kapten Kiki ya hari ini. Wah, shalom teman-teman. Gak kerasa ya, ini adalah minggu terakhir di tahun 2021. Senang, sedih kita sudah alami bersama. Nah, kakak mau tanya nih, sudahkah kita mengucap syukur sama Tuhan? Ada begitu banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita, dan Tuhan selalu menyertai kita. Hebat ya Tuhan Yesus itu. Di minggu spesial ini, kakak mau mengingatkan kalian kembali tentang tema 1 bulan, yaitu sukacita. Yuk sebelum kita mulai, kita doa Bapa kami dulu ya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, tadi kita sudah berdoa. Saatnya kita mau sembah Tuhan, Allah kita. Tutup matanya, angkat tangannya, kita nyanyi dengan benar ya. Yuk sama-sama kita meninggikan nama Tuhan selalu. Shalom adik-adik, mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kita sembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lewat pujian ini bahwa kasih Allah sungguh terpujilah di setiap kita. Ayo adik-adik kita nyanyikan lagu ini. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak kasih seperti kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Sembah dan ku sembah
sekarang waktunya kita mau menyanyi dan menari untuk Tuhan Yesus. Kak Vici mau semuanya dengan penuh semangat nyanyikan pujian ini. Sama-sama katakan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Yuk kita mau menari buat Tuhan Yesus. Kak Vici mau semuanya semangat ya. Kita mau nyanyi sekali lagi pujian ini dengan penuh semangat. Yuk tepuk tangannya. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Sekali lagi kita mau nyanyi satu pujian lagi. Yuk lebih semangat katakan. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan balas sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Bernyanyilah kamu, tentara malaikat, turut bernyanyi memuji Dia. Pujilah Tuhan, Juru Selamat dunia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sekali lagi kita mau nyanyi pujian ini lebih sungguh, lebih semangat. Sama-sama katakan. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang
Tuhan balas sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Bernyanyilah kamu, tentara malaikat, turut bernyanyi memuji Dia. Pujilah Tuhan, Juru Selamat dunia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Oke teman-teman, sekarang kita buka telinga kita yuk. Soalnya kita mau mendengarkan kesaksian dari teman kita yang satu ini loh. Lord, you are more than anything.
Keren ya kesaksiannya tadi. Pasti nama Tuhan akan selalu dimuliakan. Nah sekarang kita mau baca Mazmur 91. Yuk kita sama-sama baca dengan suara yang keras dan dengan iman percaya bahwa Mazmur 91 pasti akan terjadi di dalam kehidupan kita. Yuk kita baca sama-sama. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Oke, mantap sekali adik-adik, masih fokus ibadah dan Tuhan pasti senang. Saat ini kita mau berdoa buat bangsa Indonesia di tahun 2022. Biar Tuhan senantiasa membawa Indonesia menuju kesejahteraan, sukacita, dan hikmat di tahun 2022 nanti. Apa yang telah Tuhan lakukan di tahun 2021 pada bangsa kita. Yuk sama-sama kita berdoa untuk bangsa Indonesia. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, Engkau menyertai kami Tuhan sepanjang seminggu ini Bapa. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan buat bangsa Indonesia kami Tuhan. Kami mengucapkan syukur padamu Tuhan, Engkau Tuhan menyembuhkan dan memulihkan negara kami Tuhan dari COVID-19 Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan buat Bapak Presiden serta wakilnya Tuhan Yesus. Engkau beri mereka Tuhan kesehatan Tuhan, dan berkati mereka Tuhan dalam setiap pekerjaan mereka Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa Tuhan buat orang yang sedang sakit Tuhan Yesus. Engkau pulihkan Tuhan orang yang sedang sakit Tuhan dengan tangan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami serahkan Tuhan bangsa Indonesia ini di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya, amin. Teman-teman semua, sekarang saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh ya, kita nggak boleh berisik, kita harus duduk yang tenang, dan sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, apa kabar? Di dalam Yesus, aku dan kau luar biasa. Yes, yes, yes. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Wah, gak terasa ya adik-adik.
minggu ini kita memasuki bulan Desember. Bulan Desember biasanya kita memperingati apa? Memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Nah, kalau memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus, kita kan selalu apa? Bersukacita. Tahu nggak adik-adik? Tema selama bulan Desember ini adalah sukacita melimpah. Apa tuh adik-adik sukacita melimpah? Kalau sukacita aja biasa-biasa ya, sukacita, happy. Tapi ini ada melimpah. Kakak mau kasih tahu nih. Sebelumnya kakak punya gelas adik-adik. Nah, gelas ini anggap nih kita ya. Nah, Tuhan memberikan kita sukacita. Nih, Tuhan memberikan kita sukacita. Sukacitanya contoh air ini ya. Dituang terus, sukacita melimpah. Nih, kalau melimpah nih seperti ini adik-adik. Luber. Ya, ini melimpah tuh. Sampai terus tuh. Luber. Nah, ini artinya melimpah. Nah, kakak bisa minum nih. Ini anggap aja diri kita ya. Nah, sisanya ini adik-adik kan melimpah nih. Sisanya ini kakak punya gelas satu lagi kosong. Anggap ini mungkin saudara, teman kita. Kita bisa memberikan sukacita kita adik-adik. Wah, dan bisa dinikmati. Adik-adik mau nikmatin? Itu artinya sukacita melimpah. Melimpah adik-adik. Oke? Nah, selama di bulan Desember kita akan belajar tentang sukacita melimpah. Nah, di minggu ini kita mau sama-sama belajar kalau salah satu yang membuat kita sukacita kita melimpah tuh apa sih adik-adik? Bahagia kalau dosa kita diampuni. Kita mau sama-sama belajar ya adik-adik. Sebelumnya kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Kita minta kekuatan, kita minta tuntunan sama Tuhan untuk mengerti firman Tuhan pada hari ini supaya kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman adik-adik. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami Tuhan. Bapa, kami mau belajar akan firman-Mu Tuhan. Engkau urapi kami Bapa, Engkau urapi pikiran kami Tuhan. Kami mau fokus kepada Engkau Tuhan, sehingga biarlah firman-Mu yang sederhana Tuhan mampu masuk ke dalam pikiran kami, dan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Sekarang kakak mau tanya sama adik-adik, siapa di sini yang sering melakukan sesuatu yang tidak disukai Tuhan? Contohnya berbohong. Nih, seperti contoh di atas ya. Ketika ditinggal orang tuanya, dia pura-pura tuh makan coklat, makan yang sesuatu yang tidak diperbolehkan orang tuanya. Tapi ketika orang tuanya bilang, "Kamu makan ya coklat itu?" "Enggak." Dengan santainya dibilang enggak, padahal itu dia makan adik-adik. Itu apa tandanya? Berbohong. Nah, ada lagi contoh. Di meja ada uang nih 10.000. Nah, tiba-tiba dia ambil itu uang. Itu apa adik-adik? Mencuri. Itu disukain Tuhan enggak? Enggak adik-adik. Itu berdosa. Ya, seperti contohnya nih, kalau di rumah biasanya mama ngepel kan, ada obat pel. Kakak punya obat pel. Obat pel ini namanya obat pel, tidak bisa diminum. Wah, kalau diminum bisa pingsan nih kita. Nah, obat pel ini kakak taruh di botol minum. Nah, di botol minum ini namanya apa adik-adik? Bisa diminum nggak? Tetap enggak. Ini tetap obat pel. Nah, kakak mau taruh lagi, misalnya di botol obat batuk. Taruh di obat batuk. Berubah nggak namanya obat batuk? Enggak, tetap aja obat pel. Begitu juga dengan dosa. Apapun kemasan yang nggak ada tuh dosa kecil. Oh, aku cuma makan coklat sedikit, itu berarti dosa. Itu kan dosanya kecil, nggak apa-apa. Itu tetap aja namanya dosa.
upah dosa adalah maut adik-adik, kematian. Nanti rohani kita jadi mati, kasih kita jadi dingin. Makanya banyak kejahatan karena apa? Melakukan dosa. Nah, itu adik-adik. Jadi kita harus tahu dulu, jangan berbuat dosa adik-adik. Di dalam Mazmur 32 ayat 1 sampai 7 adik-adik, ini adalah yang menulis siapa? Daud ya. Kita belajar dari kisah Daud. Daud berbuat dosa. Kalau kita lihat kopnya dalam Mazmur 32 itu adalah kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Daud ketika dia membuka celah buat dosanya, dia pertama kali apa adik-adik? Dia mengintip Batsheba mandi. Itu awal mulanya. Dan sampai akhirnya dia membunuh Uria. Dia membunuh Uria adik-adik. Membunuh itu adalah berbuat dosa adik-adik. Daud walaupun berbuat dosa, dia akhirnya dinasehatin oleh Nabi Nathan. Kamu sudah berbuat dosa, kamu harus minta ampun sama Tuhan. Akhirnya Daud minta ampun sama Tuhan. Makanya ada tulisan di Mazmur 32 ayat 1 sampai 7 ini. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Kita percaya Tuhan selalu dapat ditemui adik-adik. Kita harus berdoa kepada Tuhan, minta ampun setiap kesalahan-kesalahan kita, dosa kita, pelanggaran yang kita buat, apapun perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan, kita mohon ampun. Begitu juga dengan Daud. Akhirnya Daud apa adik-adik? Daud dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kita juga mau ya adik-adik dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kita mohon ampun sama Tuhan seperti Daud. Begitu juga dengan kita adik-adik. Kalau kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, melakukan pelanggaran-pelanggaran, yuk kita berdoa sama Tuhan, kita mohon ampun. Di dalam Mazmur 32 ayat 5 dikatakan, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Itu yang tulis Daud adik-adik. Dan kita belajar dari kisah Daud ini. Kalau kita melakukan pelanggaran-pelanggaran, melakukan dosa, yuk kita mohon ampun sama Tuhan. Gak usah malu. Kita mohon ampun, Tuhan ampuni aku bila aku berbohong. Ampuni aku Tuhan bila aku mencuri. Aku tidak akan melakukan lagi. Susah gak adik-adik? Pasti susah, makanya kita harus dekat sama Tuhan. Kita harus mempunyai berdoa, memuji, menyembah Tuhan, bahkan membaca Alkitab setiap hari. Karena adik-adik tahu gak sih, sekarang ini iblis itu bekerja dengan giat loh adik-adik. Jadi jangan macem-macem lagi nih. Kita tiap hari mulai belajar adik-adik, mulai membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya, jangan sampai adik-adik tidak berdoa setiap hari. Minimal kita berdoa setiap malam sebelum tidur, kita mohon ampun sama Tuhan. Dan dari pagi, siang, kita sore, kita nggak tahu nih, kita melakukan mungkin perkataan kita, mungkin pikiran kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hati Tuhan. Kita mohon ampun adik-adik. Nah, kita percaya kita akan diampuni. Dan kita akan merasakan bahagia, sukacita melimpah adik-adik. Karena kita percaya kita punya Allah yang luar biasa, yang mengampuni kita. Dan kita juga harus belajar adik-adik, tidak akan melakukan dosa lagi ya. Jangan seperti yang dulu kakak pernah bilang, tobat, kumat lagi, tobat, kumat, berdoa lagi. Tapi belajar, makanya kita perlu Roh Kudus, perlu pimpinan Tuhan Yesus. Untuk apa? Untuk melakukan setiap apapun kegiatan kita, supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Ya adik-adik, nah itulah kalau kita mohon ampun sama Tuhan, kita percaya kita ada kelepasan, ada perasaan lega, sukacita yang melimpah, bahagianya luar biasa. Amin adik-adik.
Ayat hafalan hari ini adalah Mazmur 32 ayat 1a. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Sekali lagi adik-adik, Mazmur 32 ayat 1a. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Nah, hari ini kita belajar adik-adik tentang apa? Tentang bahagia, dosa kita diampuni. Seperti Daud, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Yuk, kita yang punya dosa, kita yang punya pelanggaran-pelanggaran, kita mohon ampun sama Tuhan mulai hari ini. Dan jangan dilakukan lagi adik-adik, berusaha terus. Makanya kita harus berdoa, memuji, menyembah Tuhan, dan membaca Alkitab. Yuk, kakak mau ajak adik-adik berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada hari ini Tuhan. Sungguh Tuhan, kami sangat berbahagia Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau mengampuni setiap pelanggaran-pelanggaran kami Tuhan, dosa-dosa kami Bapa. Dan kami belajar Tuhan tidak akan melakukan dosa lagi Bapa. Ajar kami Tuhan, tuntun kami Bapa, setiap hari Tuhan selalu di dalam jalan-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan Roh Kudus selalu memimpin kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah hari ini kami merasakan sukacita yang melimpah Tuhan, kebahagiaan yang luar biasa, karena kami percaya Tuhan dosa kami sudah diampuni Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau berkati kedua orang tua kami Tuhan. Berikanlah kami kesehatan Tuhan, damai sejahtera sukacita selalu mengalir dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Aduh, Kapten Kiki ketiduran lagi. Wah, mana acaranya udah habis lagi. Berarti tadi Kapten cuma kenonton setengah dong acaranya. Tapi gak apa-apa deh. Seenggaknya dari acara tadi, Kapten Kiki belajar nih bahwa kita harus senantiasa mengikut Tuhan Yesus. Dikala senang maupun sedih, dikala suka maupun duka. Nah, karena Tuhan Yesus Kristus adalah harga mati. Oke deh teman-teman, sampai di sini dulu ya ibadah kita hari ini. Kita akan menutup ibadah ini dengan doa berkat. Mari kita semua melipat tangan kita dan menerima doa berkat. Mari adik-adik angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan mengadakan wajahnya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, melalui anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita sekalian, selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang percaya, mari sama-sama katakan, Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.